Kehidupan. Mengapa disebut dengan makhluk hidup? Pertama, semua yang ada di dunia ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu makhluk hidup dan benda mati. Dengan mudah kita bisa membandingkan keduanya. Makhluk hidup, benda mati. Binatang, tanaman, mikroba, dan lainnya disebut makhluk hidup. Binatang, tanaman, mikroba. Makhluk hidup terbentuk dari sekumpulan sel yang disebut makhluk hidup. Dikatakan benda mati bila tidak memiliki sel atau terdiri dari sel yang mati, dengan kata lain tidak bernafas. Batu, batang kayu. Makhluk hidup terbentuk dari sel yang bisa tumbuh besar. Bereaksi dengan rangsangan dari luar karena cuacanya dingin, semua daunnya berguguran. Yang paling penting yaitu membuat keturunan yang mirip atau sama. Dia kan anakmu, jadi hobinya juga sama kan? Sebaliknya, benda mati tidak memiliki ciri-ciri, yaitu sifat yang khusus. Karena kalian adalah benda mati. Tidak. Apa batu bisa melahirkan anak? Kalau begitu, kita benda-benda makhluk hidup. Apa maksud tawamu itu? Kalau nanti aku menikah, aku juga punya anak yang mirip denganku. Mirip kamu, apanya yang bagus? Aku ada pertanyaan nih. Mengapa kehidupan berasal dari mana ya? Aku ada pertanyaan nih. Kehidupan berasal dari mana ya? Pertanyaan yang bagus. Om Ji memang berbeda. Aku merasa diremehkan. Mempersiapkan kelahiran makhluk hidup. Bumi lahir perkiraan 4,6 miliar tahun yang lalu. Saat itu belum ada satu kehidupan. Aku bumi yang baru lahir. Lalu aku ingin tahu bagaimana mulainya kehidupan di bumi. Ayo kita lihat sendiri kejadiannya, benarkah? Dasar bodoh, gimana caranya ke sana? Aku mesin waktu. Hehehe, kita bisa jalan-jalan dengan mesin waktu. Hehehe, senangnya. Tap. Ayo kita pergi ke awal terbentuknya bumi. Hayo, yuk. Ibu, wow. Gelegar, duel, gunung meletus, gelegar, petir. Apa yang terjadi? Inilah awal mula
bumi dalam mempersiapkan kehidupan. Sinar matahari yang kuat, gunung berapi memuntahkan lavanya, hujan turun deras, halilintar menyambar-nyambar. Apa ini disebut awal mula pembuatan kehidupan? Ya, dari proses alam itu dipecahkan bermacam-macam zat yang diperlukan dalam pembuatan kehidupan. Zat apa yang diperlukan untuk membuat kehidupan? Untuk itu, kita turun di sini. Pada awal terbentuknya di bumi, belum terdapat oksigen, jadi kita harus pakai itu. Hihihi, kalau pakai itu seperti mau ekspedisi luar angkasa. Iya, kayak pergi ke bulan. Sungguh tidak ada satupun tanaman atau pohon. Mulai sekarang akan muncul 1-2 zat yang akan membentuk kehidupan. Nah, bersiaplah. Trak, trak, trak. Di tempat kita berada sekarang tidak ada oksigen. Yang ada hanya nitrogen dan karbon dioksida. Tetapi karena suhu litosfer turun, terbentuklah air yang turun dalam bentuk hujan sehingga membentuk lautan. Ternyata air nggak ada hubungannya dengan bulan ya. Lalu gimana dengan terjadinya kehidupan? Aku masih penasaran. Jangan tergesa-gesa, tunggu sebentar. Walaupun kita nggak melihatnya, tapi di dalam udara ini, zat-zat tersebut membentuk zat-zat baru. Proses terbentuknya zat organik menjadi zat organik. Ada nitrogen, karbon dioksida, udara zaman purba, air, semua zat di atas terbentuk membentuk zat baru. Hidrogen, sianida, aldehida membuat di laut. Asam fosfor, nukleat, ribosa, laut purba. Di laut purba semua zat terbentuk dan membentuknya banyak zat baru lainnya. Zat-zat ini membaur di laut lalu membentuk zat organik yang sama seperti ribosa. Zat organik ini lalu bersatu dan akhirnya bahan-bahan pembentuk kehidupan muncul di laut. Nukleotida, asam amino. Zat organik pembentuk makhluk hidup yaitu asam amino bersatu membentuk protein. Bagaimana jika beberapa nukleotida bersatu? Jika beberapa nukleotida bersatu akan membentuk polinukleotida. Polinukleotida adalah inti paling penting dari RNA dan DNA. Dengan begitu muncullah yang namanya kehidupan. Jadi kehidupan berasal dari laut ya. Bahkan sampai sekarang pembuat zat pembentuk kehidupan yaitu nukleotida dan asam amino masih terjadi terus di dalam laut.
Sekarang kita naik mesin waktu lagi, masuk ke laut, ke dalam laut purba. Asik, asik, hip 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 hore. Agar bisa melihat zat-zat sangat kecil yang ada di laut, kita juga harus mengecil. Sering, sering, sering. Ayo semuanya pakai sabuk pengaman. Kita akan melompat beberapa ratus juta tahun ke depan. Sing, sing, sing. Ikan masih belum muncul ya, tapi apa itu? Itu nukleotida yang bersatu membentuk RNA. Ini RNA-nya nih. Jadi nukleotida dia bersatu untuk membentuk RNA. Kalau yang itu asam amino yang bersatu membentuk protein. Wow, ternyata membuat protein dan RNA memerlukan waktu ratusan juta tahun. Tapi satu hal yang penting terjadi di sini. RNA mampu menduplikasikan dirinya sendiri. Dengan kata lain, dia membuat anak yang mirip dirinya sendiri. Dunia RNA. RNA orang tua, RNA anak dapat dibuat nukleotida RNA yang mempunyai fungsi katalis. RNA tidak butuh bantuan protein saat membuat anak. Mampu membuat keturunan kan salah satu ciri makhluk hidup? Betul sekali, aktivitas kehidupan mulai dari RNA. Proses ini biasanya disebut konstruksi dunia RNA.